Oke, baik, kita kembali ke pembahasan uji kompetensi 2 pada materi perubahan lingkungan. Nah, untuk soal yang pertama, perhatikan usaha-usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan berikut. 1. Memilih shampoo, sabun mandi, dan deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan. 2. Menetralkan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah. 3. Memperkecil kandungan PB atau timbal dalam bensin. Yang keempat, menjalankan program Langit Biru atau PLB. Yang kelima, melakukan reboisasi di sepanjang jalan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran udara ditunjukkan oleh angka. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E, 3, 4, dan 5. Nah, adapun usaha-usaha lain yang dapat digunakan untuk mencegah pencemaran udara adalah sebagai berikut. Ada membangun stasiun pemantau kualitas udara permanen dan stasiun udara bergerak. Kemudian, memotivasi masyarakat untuk aktif dalam melakukan penghijauan. Adapun untuk memilih sampo, sabun mandi, dan deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan serta menetralkan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah merupakan usaha untuk mencegah pencemaran air. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Di daerah perkotaan, jumlah kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut, konsentrasi gas buangan yang berupa karbon dioksida juga mengalami peningkatan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Upaya yang tepat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang E, membuat taman-taman kota dan menggalakkan penghijauan. Jadi, penggunaan kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas buangan yang dapat mencemari udara, misal karbon dioksida. Nah, karbon dioksida merupakan polutan, maksudnya polutan udara yang dapat mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan jika konsentrasi di atmosfer sangat tinggi. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dapat dikurangi dengan menanam tumbuhan di sepanjang jalan. Hal ini dikarenakan karbon dioksida akan diserap oleh tumbuhan dan dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, jika makin banyak tumbuhan, maka makin tinggi pula penyerapan karbon dioksida di udara. Untuk meningkatkan jumlah tumbuhan dapat dilakukan dengan cara membuat taman-taman kota dan menggalakkan penghijauan. Sementara itu, meningkatkan pajak kendaraan bermotor, menggunakan transportasi umum saat berpergian, membuat saringan karbon dioksida di berbagai tempat tertentu, serta melarang pemakaian kendaraan bermotor bukan merupakan upaya yang tepat yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar karbon dioksida. Meningkatkan pajak kendaraan bermotor merupakan tindakan yang kurang bijak karena pencemaran udara tetap belum terminimalisasi. Menggunakan transportasi umum saat berpergian tetap menghasilkan polutan sehingga menyebabkan pencemaran udara. Membuat saringan karbon dioksida di berbagai tempat tertentu bukan tindakan yang efektif karena membutuhkan banyak biaya untuk membuat saringan tersebut. Nah, melarang pemakaian kendaraan bermotor bukan tindakan yang bijak juga karena manusia tetap membutuhkan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Begitu, lanjut untuk soal yang ketiga. Sampah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Akibatnya, limbah tersebut tidak dapat membusuk. Oleh karena itu, penumpukan sampah anorganik di lingkungan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Upaya yang tepat yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut adalah, nah,
Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B, melakukan daur ulang sampah anorganik. Nah, sampah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan melalui proses biologis. Limbah ini tidak dapat diuraikan oleh organisme pengurai sehingga tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, logam, dan kaca. Upaya yang tepat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran akibat limbah anorganik adalah melakukan daur ulang. Limbah yang akan didaur ulang harus diolah terlebih dahulu dengan cara sanitary landfill, peleburan, dan penghancuran juga. Sementara itu, membakar sampah anorganik, mengubur sampah anorganik dalam tanah, mengumpulkan sampah anorganik untuk dijual, dan membuat tempat sampah khusus sampah anorganik bukan merupakan upaya yang tepat untuk mencegah pencemaran akibat limbah anorganik. Membakar dan mengubur sampah anorganik di dalam tanah justru dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Lanjut untuk soal yang keempat. Henny mendapat tugas dari gurunya untuk membuat kerajinan tangan. Henny memanfaatkan sedotan bekas dalam membuat kerajinan tangan tersebut. Tindakan yang dilakukan Henny menunjukkan penerapan prinsip. Nah, ini adalah prinsip reuse. Nah, pemanfaatan sedotan bekas untuk membuat kerajinan tangan merupakan tindakan pengolahan limbah menerapkan prinsip reuse. Reuse merupakan menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi untuk keperluan lain. Pada prinsip reuse ini, barang-barang yang sudah tidak terpakai atau tidak mengalami pengolahan tetapi hanya dialihfungsikan untuk keperluan lain. Adapun repair adalah memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat dipakai kembali. Sebagai contoh, menjahit baju yang robek. Reuse adalah menggunakan barang-barang hanya saat diperlukan saja, dengan tujuan mengurangi volume sampah dan menghemat sumber daya alam. Sebagai contoh, mengurangi penggunaan kertas. Recycle adalah mengolah barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk lain yang bermanfaat. Sebagai contoh, melebur botol plastik bekas untuk diolah menjadi mainan anak-anak. Sedangkan replace berarti mengganti barang sekali pakai dan barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat digunakan berulang kali dan dengan barang yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan. Sebagai contoh, mengganti tisu toilet dengan handuk. Begitu. Lanjut soal nomor 5. Pengolahan limbah dengan metode konvensional dapat dilakukan dengan cara fisik, kimia, dan biologis. Pengolahan limbah secara kimia dapat dilakukan dengan cara. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Mengubah sifat polutan yang tidak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan. Nah, pengolahan limbah dapat dilakukan dengan metode konvensional, secara fisik, kimia, dan biologis. Pengolahan limbah secara fisik yaitu limbah dipisahkan dari bahan-bahan polutan yang mengapung. Pemisahan bahan tersebut dilakukan dengan cara penyaringan. Selanjutnya, bahan polutan yang mudah mengendap dipisahkan dengan proses pengendapan. Pengolahan limbah secara kimia biasanya digunakan untuk menghilangkan logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Zat-zat tersebut dipisahkan dengan cara menambahkan bahan kimia. Jadi tindakan ini dilakukan untuk mengubah sifat polutan yang tidak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan. Sedangkan yang ketiga, pengolahan limbah secara biologis yaitu semua limbah yang biodegradable dapat diolah secara biologis menggunakan metode lumpur aktif. Dalam metode ini, pengolahan limbah dilakukan dengan cara menambahkan mikroorganisme ke dalam limbah. Nah, mikroorganisme inilah yang berfungsi untuk menguraikan polutan dalam limbah.
Kita lanjut untuk soal yang keenam. Gambar berikut menunjukkan salah satu hasil pengolahan sampah dengan metode ramah lingkungan dari ban menjadi kursi, seperti gambar berikut. Nah, pengolahan sampah tersebut menerapkan prinsip satu metode ramah lingkungan, yaitu, nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang E, reuse. Gambar pada soal menunjukkan pengolahan ban bekas menjadi kursi. Tindakan tersebut merupakan salah satu metode ramah lingkungan, yaitu reuse. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu reuse menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk keperluan lain. Pada prinsip reuse, barang-barang yang sudah tidak terpakai atau tidak mengalami pengolahan, tetapi hanya dialihfungsikan untuk keperluan lain. Kalau replace seperti tadi, mengganti barang sekali pakai dengan barang yang tidak ramah dan barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat dipakai berulang kali atau bisa didaur ulang. Misal, mengganti deterjen dengan bahan aktif sulit diuraikan dengan deterjen yang bahan aktifnya mudah diuraikan. Recycle, mengolah barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk lain yang bermanfaat. Yang contohnya peleburan botol kaca ya menjadi vas bunga dan gelas. Kemudian kalau reduce menggunakan barang-barang yang tujuannya untuk mengurangi volume sampah. Sedangkan repair memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat dipakai kembali. Lanjut soal nomor 7. Kelompok limbah berikut yang termasuk limbah B3, yaitu jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, kaleng bekas obat nyamuk, botol bekas pembersih lantai, dan jarum suntik bekas. Nah, limbah B3 merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang dapat mencemari lingkungan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup makhluk hidup. Berdasarkan karakteristiknya, limbah B3 dibedakan menjadi beberapa sifat, yaitu mudah meledak, sangat mudah menyala, beracun, berbahaya, korosif, iritatif, karsinogenik, dan mutagenik. Sebagai contoh, limbah B3 yang mudah meledak seperti kaleng bekas obat nyamuk. Limbah B3 yang beracun misalnya botol bekas pembersih lantai. Limbah B3 yang infeksius yaitu jarum suntik bekas. Limbah B3 bersifat korosif misalnya botol bekas pemutih pakaian. Adapun sisa sayuran, buah-buahan, sampah dedaunan, serta potongan-potongan kayu merupakan limbah organik. Plastik dan logam termasuk limbah anorganik. Begitu, lanjut soal nomor 8. Data yang dihimpun American Cancer Society pada tahun 2021 menunjukkan ada 106.110 kasus baru penderita kanker kulit melanoma di Amerika Serikat. Adapun angka kematian akibat kasus tersebut mencapai 7.180 jiwa. Sementara itu, Global Coalition for Melanoma Patient Advocacy memprediksi bahwa kasus kanker kulit melanoma akan terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2025 akan mencapai 340.271 kasus. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut adalah, nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, membatasi penggunaan produk beraerosol. Nah, penjelasannya, kanker kulit melanoma terjadi karena paparan sinar UV yang berlebihan. Sebenarnya sinar UV dapat ditahan oleh lapisan ozon agar jumlahnya yang masuk ke bumi tidak berlebihan. Rusaknya lapisan ozon mengakibatkan sinar UV masuk menjadi tidak dibatasi. Rusaknya lapisan ozon tersebut disebabkan oleh makin meningkatnya konsentrasi gas CFC di atmosfer yang diemisikan dari penggunaan produk-produk beraerosol secara terus-menerus. Gas CFC yang dihasilkan akan terurai di atmosfer menjadi senyawa klorin.
Nah, klorin inilah yang menguraikan zat-zat lain di atmosfer, termasuk ozon. Akibatnya, lapisan ozon makin menipis dan rusak. Dengan demikian, usaha untuk mengatasi terjadinya peningkatan kasus kanker kulit melanoma adalah dengan membatasi penggunaan produk beraerosol. Adapun membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi di lahan-lahan gundul merupakan usaha untuk mencegah peningkatan gas CO2 di atmosfer. Gas ini termasuk gas rumah kaca yang dapat memicu terjadinya pemanasan global. Melakukan daur ulang sampah plastik merupakan usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah anorganik. Sementara itu, menutup izin operasi pabrik merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Kenapa? Karena tindakan tersebut justru dapat menghambat laju perekonomian suatu wilayah. Begitu ya. Lanjut kita ke nomor 9. Wilayah Indonesia didominasi oleh hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, pada saat ini kondisi hutan hujan tropis di wilayah Indonesia semakin mengkhawatirkan akibat maraknya penebangan liar dan pembakaran hutan. Berdasarkan uraian tersebut, upaya yang tepat untuk melestarikan sumber daya alam di hutan tersebut adalah jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Hutan hujan tropis merupakan salah satu sumber daya alam yang di dalamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, penebangan liar dan pembakaran hutan dapat mengganggu keseimbangan alam di hutan tersebut. Hal ini dikarenakan dapat memicu terjadinya banjir dan erosi serta berkurangnya keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Tumbuhan berfungsi mencegah terjadinya erosi tanah oleh air. Apabila tumbuhan di hutan habis, tanah bagian atas mudah terbawa aliran air hujan sehingga tanah mudah longsor. Sementara itu, pohon yang ditebang dan dibakar habis menyebabkan berkurangnya populasi tumbuhan, bahkan memicu kepunahan tumbuhan. Selain tumbuhan, hewan di hutan pun ikut berkurang. Hal ini karena hewan kehilangan habitat dan sumber makanannya, sehingga banyak hewan yang mati. Oleh karena itu, upaya yang tepat yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam di hutan tersebut adalah menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali atau reboisasi. Sistem tebang pilih di sini adalah menebang pohon dengan menyeleksi pohon yang akan ditebang meliputi umur pohon, ukuran batang pohon, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pada sistem tebang pilih tidak semua pohon ditebang. Penerapan sistem tebang pilih bertujuan memelihara keanekaragaman hayati makhluk hidup di hutan. Selain itu, kegiatan reboisasi dilakukan dengan menanami berbagai jenis tumbuhan pada lahan-lahan yang gundul untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi. Adapun menutup semua kawasan hutan dari wisatawan, melakukan penelitian yang intensif di kawasan hutan, menerapkan sistem ladang berpindah di kawasan hutan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan semaksimal mungkin bukan merupakan upaya pelestarian sumber daya alam di hutan. Penerapan sistem ladang berpindah justru dapat menyebabkan lahan menjadi gersang dan tandus. Kita lanjut soal ke-10 yang terakhir. Perhatikan tindakan-tindakan berikut. 1. Menggunakan keranjang saat berbelanja di pasar. 2. Menyimpan bumbu dapur menggunakan kaleng roti bekas. Yang ketiga, mengolah limbah pabrik gula menjadi pupuk organik. Yang keempat, mencatat materi pelajaran menggunakan telepon pintar atau program komputer. Yang kelima, menggunakan botol plastik bekas untuk menanam sayuran. Nah, tindakan yang merupakan prinsip replace dan reduce dalam mengurangi jumlah limbah di lingkungan ditunjukkan oleh angka berapa? Nah, jawabannya di sini adalah 1 dan 4. Menggunakan keranjang saat berbelanja di pasar dan
mencatat materi pelajaran dengan telepon pintar atau program komputer. Nah, replay sendiri adalah mengganti barang sekali pakai dan barang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat digunakan berulang kali, dan dengan barang yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan. Adapun reuse adalah menggunakan barang-barang hanya saat diperlukan saja, dengan tujuan mengurangi volume sampah atau menghemat sumber daya alam. Contoh tindakan ini yaitu menggunakan keranjang belanja di pasar dan mencatat materi pelajaran menggunakan telepon pintar. Menggunakan keranjang saat berbelanja bertujuan untuk mengganti sekaligus mengurangi penggunaan plastik. Sedangkan mencatat materi pelajaran dengan telepon pintar bertujuan untuk mengganti sekaligus mengurangi penggunaan kertas. Mengolah limbah pabrik gula menjadi pupuk organik merupakan tindakan dengan penerapan prinsip recycle, yaitu mengolah barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk yang lebih bermanfaat. Menyimpan bumbu dapur menggunakan kaleng roti bekas dan menggunakan botol plastik bekas untuk menanam sayuran merupakan tindakan untuk menerapkan prinsip reuse, yaitu menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi untuk keperluan lain. Nah, itu untuk pembahasan uji kompetensi 2 pada materi perubahan lingkungan. Terima kasih.